Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coki Dewantara dengan NIM 41125111102 dari kelas C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan cakupan dari hukum internasional. Yang pertama ada soal, yaitu apakah Vatikan bisa disebut sebagai suatu negara? Jadi Vatikan bisa disebut sebuah negara karena secara resmi dikenal sebagai negara kota Vatikan atau Vatican City State, memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara berdaulat meskipun memiliki karakteristik yang unik dan ukuran yang sangat kecil. Mengapa Vatikan bisa diakui sebagai negara? Karena yang pertama memenuhi syarat Konvensi Montevideo. Berdasarkan hukum internasional Konvensi Montevideo 1933, sebuah entitas disebut negara jika memiliki populasi tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Vatikan memenuhi keempat syarat tersebut. Kemudian wilayah. Vatikan memiliki wilayah sendiri seluas 44 hektar di tengah kota Roma, Italia. Kemudian Vatikan memiliki populasi tetap sekitar 800 hingga 1000 orang. Kemudian pemerintahan Vatikan dipimpin oleh Paus dengan kekuasaan absolut, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadikannya monarki absolut. Kemudian hubungan internasionalnya diakui oleh negara-negara di dunia, memelihara hubungan diplomatik dengan 183 negara dan memiliki perwakilan atau disebut dengan nuncio di berbagai negara. Kemudian Vatikan berdiri berdasarkan hukum atau Perjanjian Lateran 1929. Vatikan diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat melalui Perjanjian Lateran yang ditandatangani oleh Takhta Suci dan pemerintah Italia pada 11 Februari 1929. Kemudian subjek hukum internasionalnya, Vatikan diakui secara luas sebagai subjek hukum internasional, berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan memiliki mata uang sendiri, sistem telepon dan kantor pos dan bank. Statusnya di PBB, meskipun bukan anggota penuh, Vatikan diterima sebagai negara non-anggota atau Permanent Observer State di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak tahun 1964, yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam diskusi majelis umum. Baik, soal yang kedua yaitu syarat-syarat pembentukan sebuah negara. Yang pertama yaitu ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah negara, yaitu yang pertama adalah unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Yang pertama saya akan bahas yaitu unsur konstitutif atau syarat wajibnya atau mutlaknya untuk membentuk suatu negara. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak harus ada saat satu negara didirikan. Unsur ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Rakyat atau penduduk tetap, sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu secara dan terorganisir. Kemudian wilayah yang pasti, area daratan, perairan, dan udara yang memiliki batas jelas di mana negara tersebut menjalankan kedaulatannya. Kemudian pemerintahan yang berdaulat, adanya badan atau lembaga yang mengatur tata aturan, norma, dan memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengelola rakyat di wilayah tersebut. Kemudian unsur yang kedua yang harus dipenuhi yaitu unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsur yang tidak mutlak. Ada ketika suatu negara berdiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi setelah suatu negara berdiri. Unsur deklaratif merupakan pengakuan dari negara lain. Hal ini memperkuat terbentuknya sebuah negara. Pengakuan dari negara lain juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengakuan de facto, pengakuan yang berdasarkan fakta bahwa negara tersebut sudah memenuhi tiga unsur konstitutif
Yang kedua yaitu pengakuan de jure, pengakuan resmi berdasarkan hukum internasional. A few moments later. Kemudian soal yang ketiga yaitu apakah pengakuan termasuk syarat-syarat mendirikan sebuah negara. Pengakuan dari negara lain menjadi syarat penting berdirinya sebuah negara, karena unsur ini menjelaskan keberadaan suatu negara, yaitu unsur deklaratif, yaitu unsur pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Unsur deklaratif ini bersifat politik, artinya keberadaan atau keberlangsungan suatu negara di dunia internasional didasarkan pada pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif bisa diartikan sebagai kerelaan negara lain untuk mengakui kemerdekaan suatu negara beserta pemerintahannya yang sah. Ini ditunjukkan dengan penukaran duta besar dan konsul antar negara di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Para hukum internasional menyepakati bahwa pengakuan merupakan hal yang terpenting dalam hubungan internasional, sebab tak ada negara yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain atau menjalin hubungan dengan negara lainnya. Karena terlebih lagi di era globalisasi saat ini. Soal yang keempat, apakah Palestina memenuhi syarat sebagai sebuah negara? Palestina memenuhi kriteria konstitutif negara karena Palestina memiliki penduduk, wilayah, dan pemerintahannya menurut Konvensi Montevideo. Namun, kedaulatannya terbatas karena pendudukan oleh Israel. Palestina diakui oleh lebih dari 150 negara di dunia dan berstatus non-member observer state di PBB sejak 2012. Tantangan utama adalah kendali wilayah yang tidak utuh dan keterbatasan kemampuan menjalin hubungan internasional penuh. Rincian pemenuhan syarat Palestina sebagai sebuah negara, yang pertama adalah penduduknya tetap. Palestina memiliki populasi yang jelas dan menetap di tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Kemudian wilayahnya, meskipun batas wilayahnya diperdebatkan dan diduduki oleh Israel secara hukum internasional, wilayah Palestina diakui mencakup tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur yang ditentukan pada tahun 1967. Kemudian pemerintahannya, Otoritas Nasional Palestina atau PA berfungsi sebagai pemerintahan, namun efektivitasnya terbatas akibat pendudukan oleh Israel. Kemudian hubungan internasionalnya, Palestina memang diakui sebagian besar anggota PBB, tetapi belum menjadi anggota penuh PBB karena adanya hak veto yang menghalanginya menjadi anggota penuh PBB. Kemudian Palestina secara de jure diakui oleh banyak negara, namun secara de facto-nya Palestina kedaulatannya belum utuh. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai cakupan hukum internasional, mengenai apakah Vatikan bisa disebut sebagai negara, syarat pembentukan negara, apakah pengakuan dari negara lain merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan sebuah negara, dan apakah Palestina bisa disebut sebagai sebuah negara. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.